Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafa dari Prodi Tasawuf Psikoterapi ingin memaparkan tentang hasil wawancara saya untuk memenuhi tugas psikologi industri organisasi. Nah, yang pertama itu temuan lapangan. Permasalahan narasumber mengungkapkan bahwa permasalahan yang sering terjadi ketika karyawan yang sering melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya, terutama satu dari mereka yang salah dalam sales mana yang harus dibayar dulu, nota mana yang jatuh tempo terlebih dahulu. Kemudian analisis. Jadi menurut sudut pandang saya, analisis yang saya dapat di toko itu di toko Sri Rezeki itu menjual sembako, kosmetik, alat tulis, agen JNE juga, dan lain-lain. Dan mempunyai 5 karyawan yang kurang teliti di saat one day mereka nota yang jatuh tempo lalu di toko tersebut. Di toko tersebut juga Bu Sri mempunyai cara agar si karyawan satu dengan lainnya saling mengenal lebih dalam, yaitu dengan cara 2 minggu sekali karyawan diberi libur. Mereka bisa berjalan-jalan kemana saja sesuai rencana karyawan. Dengan begitu mereka lebih leluasa nantinya dalam bekerja. Lalu jika ada karyawan baru di toko tersebut akan diberi pengarahan sederhana, yaitu pengarahan agar si karyawan baru itu diberi instruksi agar keliling toko melihat tempat barang di mana saja, barang yang harus di stok ditaruh di mana saja. Setelah itu karyawan diberikan tips cara melayani pembeli dan sales. Kemudian C, solusi. Yang pertama, solusinya memantau karyawan. Adapun karyawan yang tidak disiplin, cara mengatasinya ialah dengan cara memantaunya tanpa diketahui. Pantauan ini bisa dilakukan dari hasil kerja dan gerak-geriknya, dan juga ketepatan deadline seluruh pekerjaan yang juga dapat terpantau. Setelah itu, manajer dapat menyimpulkan apa saja yang harus diperbaiki agar karyawan tersebut disiplin dan teliti. Kemudian B, komunikasi 2 arah. Nah, di sini jika ada karyawan yang tidak disiplin, caranya coba kita bangun komunikasi 2 arah. Kemudian B, komunikasi 2 arah. Nah, di sini jika ada karyawan yang tidak disiplin, caranya coba kita bangun komunikasi 2 arah. Mungkin saja ada hal yang tidak dipahami oleh karyawan di dalam pekerjaannya tersebut. Cara ini juga dapat menjadi proses pembelajaran bagi atasan, dan karyawan itu dapat memberikan saran-saran sehingga kinerja Anda semakin baik sehingga membantu prosesnya juga. Kemudian C, menegur langsung karyawan. Adapun setiap karyawan mempunyai masalah di luar pekerjaan. Daripada si manajer bertanya-tanya, alangkah baiknya manajer menanyakan langsung kepada karyawan. Karyawan juga tidak hanya mempunyai masalah eksternal saja. Biasanya si karyawan menjadi tidak disiplin karena ada masalah dengan rekan kerjanya atau perlakuan tidak baik. Dan juga jangan lupa manajer cari tahu sudut pandang karyawan agar akar permasalahan dapat terlihat. Kemudian D, menempatkan karyawan di posisi sesuai keahlian. Nah, ini sangat penting diketahui. Setiap individu memiliki keahlian berbeda-beda, namun berbeda jika kita berbicara mengenai ada karyawan yang tidak sesuai diposisikannya, sehingga membuat motivasi kerja berkurang. Kemudian E, menjadi teladan yang baik. Karyawan membutuhkan core model yang tepat dalam bekerja. Tentu saja manajer harus menjadi teladan yang baik. Lalu, jika manajer tidak disiplin, apakah karyawan dapat disiplin? Tentu saja tidak. Malah mereka menganggap tindakan tidak disiplin itu dianggap wajar oleh karyawan tersebut. Oleh karena itu, mari menjadi teladan yang baik bagi karyawan. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.